Halo semuanya, nama saya Clifton dari kelas 12 IPA. Dan saya Frederick dari kelas 11 IPA. Kami dari Sekolah SMA Bintang Mulia. Diabetes telah menjadi masalah kesehatan global yang perlu ditangani. Juga dikarenakan permasalahan limbah makanan yang sering dibuang secara sia-sia. Hal itu yang menjadi inspirasi bagi penelitian ini. Maka dari itu, peneliti berpikir untuk membuat suatu produk dengan mengolah limbah makanan, yaitu biji alpukat, biji nangka, dan biji durian yang dapat mengurangi kadar gula darah, terutama bagi orang yang terjangkit penyakit diabetes, yaitu berupa cookies. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian senyawa terhadap ketiga biji tersebut menggunakan cara kromatografi kertas. Produk diuji cobakan kepada marmut, juga kepada manusia yang memiliki kadar gula darah tinggi, dan hasilnya ternyata dapat menurunkan kadar gula darah, di mana hasilnya marmut memiliki penurunan rata-rata sebesar 77,5 mg per desiliter dan manusia memiliki penurunan rata-rata sebesar 87 mg per desiliter. Diabetes atau tekanan gula darah yang tinggi adalah masalah kesehatan global yang signifikan dan berkaitan erat dengan gaya hidup modern, termasuk pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kondisi-kondisi tersebutlah yang menyebabkan beban kesehatan yang besar bagi populasi dunia. Biji-bijian buah, termasuk biji Persia americana, biji Artocarpus heterophyllus, dan biji durio, seringkali diabaikan dan dibuang. Padahal, biji-bijian ini diketahui mengandung polifenolik dan flavonoid. Polifenolik dan flavonoid adalah senyawa alami pada buah dan sayuran yang diketahui memiliki efek yang menguntungkan dalam pengaturan gula darah. Perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, kandungan apa sajakah yang terdapat pada ketiga limbah biji yang dapat digunakan untuk mengatasi kadar gula darah tinggi? Yang kedua, bagaimana cara mengolah ketiga biji-bijian tersebut menjadi cookies? Dan yang ketiga, bagaimanakah cara untuk mengatasi rasa pahit yang terkandung pada ketiga limbah biji? Salah satu kelompok metabolit sekunder yang paling umum di jaringan tanaman adalah flavonoid. Salah satu kelompok senyawa fenolik adalah flavonoid yang memiliki struktur kimia C6, C3, C6. Kemampuannya untuk memecahkan radikal bebas membuat flavonoid berhubungan erat dengan antioksidan. Karena mereka berfungsi sebagai alfa-glukosidase yang mengatur homeostatis gula, flavonoid kalkon dianggap memiliki potensi anti-diabetes. Flavonoid dianggap memainkan peran penting dalam mekanisme penyembuhan diabetes mellitus. Selanjutnya, prosedur penelitian. Menguji kandungan flavonoid dan menggunakan kertas kromatografi. Aplikasi sampel dapat dilakukan dengan menggunting kertas kromatografi berukuran 1,5 cm x 12 cm. Lalu, buatlah garis awal dan akhir pada kertas kromatografi sekitar 0,5 cm dari ujung kertas. Aplikasikan sampel dengan meneteskan 1-2 tetes sampel persis di atas garis awal. Lalu kertas kromatografi dimasukkan ke dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan pelarut, yaitu KOH dan etanol 90% pada masing-masing sampel. Setelah pelarut menyentuh garis akhir, maka sudah dapat dihitung nilai RF dengan perbandingan jarak tempuh sampel, yaitu bekas noda sampel dengan jarak tempuh pelarut. Selanjutnya, prosedur pembuatan cookies. Cookies pun telah siap untuk disajikan. Pengujian produk telah dilakukan terhadap 3 ekor marmut yang memiliki gula darah tinggi menggunakan glukometer. Marmut pertama dijadikan kontrol dengan cara hanya diberikan makan kuaci dan air putih. Kemudian marmut kedua dijadikan eksperimen 1 dengan cara diberikan kuaci dan larutan metformin. Terakhir, marmut ketiga dijadikan eksperimen 2 dengan diberikan cookies dan teh yang terbuat dari biji-bijian tersebut. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Yang pertama, hasil ekstraksi. Setelah melalui prosedur persiapan sampel, maka akan didapatkan hasil ekstraksi seperti gambar berikut. Yang selanjutnya, hasil uji flavonoid dan kromatografi kertas. Tabel analisis nilai RF sebagai berikut. Yang selanjutnya, hasil produk. Hasil produk sebagai berikut. Dan yang terakhir, hasil uji efektivitas produk. Inilah tabel hasil uji efektivitas produk pada marmut. Dapat disimpulkan bahwa penurunan rata-rata gula darah marmut setelah dilakukan percobaan sebanyak 3 kali pengulangan adalah 77,5 mg per desiliter. Inilah tabel hasil uji efektivitas produk pada manusia. Dapat disimpulkan bahwa penurunan rata-rata gula darah manusia setelah dilakukan percobaan sebanyak 2 kali adalah 87 mg per desiliter. Biji Persia americana, biji Artocarpus heterophyllus, dan biji durio, ketiganya mengandung flavonoid, yaitu senyawa yang dapat mengatur kadar gula darah, bahkan dapat mengurangi kadar gula darah yang berlebih.
Setelah dilakukan uji coba, yaitu dengan memberi makan dengan minum, menggunakan cookies dan teh yang terbuat dari limbah-limbah tersebut terhadap marmut yang memiliki penurunan rata-rata gula darah sebesar 77,5 mg per desiliter. Dan pada manusia, memiliki penurunan rata-rata gula darah sebesar 87 mg per desiliter. Sekian dari kami, Terima kasih.